saudara, bertemu kembali dengan saya Putri Alifel Fitra dalam program acara Nih Kita Kasih Tahu. Ada informasi menarik apa hari ini? Nih kita kasih tahu saudara. Sudah bertahun-tahun rusak, Jalan Patimura di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Kota Metro akhirnya diperbaiki. Bukan oleh pemerintah, tapi oleh warganya sendiri. Nih informasinya. Lubang jalan yang makin hari makin parah bikin warga kesal. Apalagi kalau hujan turun. Lubang tertutup air dan kerap bikin pengendara jatuh. Tak mau terus menunggu janji perbaikan, warga pun kompak gotong royong. Dengan batu hasil swadaya dan bantuan donatur, lubang-lubang jalan ditimbun seadanya agar bisa dilalui dengan aman. Perbaikan ini memang belum permanen, tapi setidaknya cukup mengurangi resiko kecelakaan yang sering terjadi di lokasi ini. Karena banyak laporan dari masyarakat, kita terpanggil untuk menimbun jalan yang lubangnya dalam-dalam. Ya, setelah masyarakat ini ikut berkontribusi untuk menimbun jalan, jadi mudah-mudahan pemerintah secepatnya jalan ini dibangun. Menurut warga, aksi ini terpaksa dilakukan karena kondisi jalan sudah lama dibiarkan rusak tanpa perbaikan berarti. Sementara itu, Camat Metro Utara Heri Hendarto mengaku pihaknya sudah mengajukan permohonan perbaikan jalan ke pemerintah Provinsi Lampung. Namun sampai sekarang realisasinya belum juga ada. Ya, sebenarnya kami sudah kemarin reses dengan Pak Dewan juga ya, sampaikan melalui Pak Tondi ya, kemudian di Komisi 4 sampaikan karena ini akses ini jalan provinsi ya, kami sudah buat proposal juga kepada Pak Tondi ya, karena ini sangat urgent sekali ya bagi masyarakat Peninsula ini karena sudah sangat parah. Jadi ya saya mohon kepada mungkin melalui Pak Gubernur untuk bisa direalisasikan pembangunan tahun 2026 ini. Kondisi serupa tak hanya terjadi di Metro Utara. Di sejumlah wilayah lain di Lampung, jalan rusak masih menjadi keluhan warga. Warga pun berharap ada perbaikan segera, apalagi saat musim hujan karena banyak lubang jalan tergenang air dan membahayakan pengendara. Kita lanjut ke informasi selanjutnya saudara. Nih kita kasih tahu, media sosial dihebohkan dengan video seorang guru di Lampung Utara yang meluapkan amarahnya. Pemicunya menu makanan bergizi gratis atau MBG yang diterima sekolahnya diduga tak layak konsumsi. Nih beritanya. Bukan kamu orang ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Dalam video viral tersebut, guru yang diketahui bernama Yulia Mega tampak emosi. Ia memprotes makanan yang dibagikan ke murid SD Negeri 3 Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Menu yang diterima tersebut dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari tempe dan buah anggur yang sudah busuk hingga sayur yang berlendir. Tak hanya soal tampilan, kondisi makanan ini juga berdampak pada murid. Pihak sekolah mengaku anak-anak didik kerap mengalami sakit perut hingga muntah-muntah setelah mengonsumsi MBG. Yulia Mega yang juga menjabat sebagai kepala sekolah menegaskan, kejadian ini bukan yang pertama. Keluhan sudah sering terjadi dan disampaikan ke pihak SPPG. Namun respon yang diterima dinilai tak memuaskan. Ini udah kesekian kalinya Pak, bukan yang kali pertama. Nah, cuman ya saya redam terus lah ya Pak ya. Untuk ini nggak bisa ditoleransi lagi karena apa? Murid saya sakit perut kurang lebih 11 orang. Karena setiap ada keluhan mereka tidak tanggap, ada keluhan mereka tidak tanggap. Nah, begitu. Sampai kata mereka silahkan pindahkan MOU. Lah, kalau mau kerjasama itu ya sama-sama enak loh Pak, mau saya. Kalau sudah terjadi seperti ini, baru turun. Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Sindang Agung Abib Saputra mengakui adanya kesalahan dalam penyaluran MBG. Ia berjanji akan melakukan evaluasi dan memastikan makanan yang dibagikan ke sekolah layak dikonsumsi. Kami sudah tahu permasalahannya Pak izin, dan juga kami sudah mencicipi kalau itu emang pahit Pak, sudah mencicipi, emang kami mengakui emang ada kesalahan, dan juga untuk evaluasi ke depannya langkah-langkahnya kami bakal lebih teliti lagi Pak. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik. Program makan bergizi gratis seharusnya mendukung kesehatan murid, bukan justru membahayakan.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima. Kita lanjut ke informasi lainnya, saudara. Nih kita kasih tahu, suasana sekolah dasar di Bandar Lampung mendadak jadi beda. Bukan karena upacara atau lomba, tapi karena kedatangan Power Rangers. Menarik nih informasinya. Ya, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waikandis 3 Kecamatan Tanjung Senang punya cara unik saat mengantarkan makan bergizi gratis. Mereka tampil berkostum superhero ala Power Rangers. Aksi ini langsung mencuri perhatian para siswa. Anak-anak tampak antusias menyambut kedatangan pahlawan, bahkan tak sedikit yang berebut ingin menyapa dan berfoto bersama. Tak cuma membagikan makanan, petugas SPPG juga harus ekstra sabar. Soalnya banyak siswa yang ingin berinteraksi langsung dengan Power Ranger versi dapur gizi ini. Para petugas mengaku senang dengan sambutan hangat dari siswa. Mereka berharap cara ini bisa menumbuhkan semangat belajar sekaligus membuat anak-anak lebih menikmati menu makanan bergizi gratis yang diterima setiap hari. Ya, alhamdulillah sambutan positif gitu kan, sangat antusias siswa-siswa. Harapannya juga mereka bisa belajar lebih semangat, terutama juga semoga siswa-siswi di seluruh Indonesia khususnya lebih cerdas, sehat dan bergizi. Itu harapannya. Itu aja. Sementara itu, Asisten Pelaksana Lapangan SPPG Waikandis 3 Akbar Radinal menjelaskan ide berkostum Power Rangers muncul dari keinginan tim dapur menghadirkan suasana berbeda. Tujuannya agar program MBG tidak terasa monoton dan bisa dinikmati dengan perasaan senang. Harapannya untuk agar antusias anak-anak sekolah itu terutama SD agar makannya lebih bermanfaat lagi, kan lebih semangat lagi dengan adanya hadirnya MBG ini dengan kostum ini agar lebih kelihatan kreatif. Dari hari pertama masuk distribusi di Januari 2026, hari Kamis. Program makan bergizi gratis sendiri tak hanya menyasar siswa sekolah, namun juga diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di posyandu. Cara kreatif seperti ini pun diharapkan bisa ditiru SPPG lainnya. Tentunya dengan ide dan kreasi masing-masing agar suasana penyaluran MBG makin seru, unik, dan menyenangkan bagi para penerima. Ya saudara, itu tadi ketiga informasi menarik dalam segmen Nih Kita Kasih Tahu hari ini. Kira-kira ada informasi menarik apa lagi ya? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Kompas TV Lampung. Sampai jumpa!